I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. Yeah. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dari atas ini saya dengar ini suara pria, ini suara wanita. Ya paduan suara ya. Saya izin Bapak Ibu, tadi udah ngomong dengan Ibu Gembala, boleh buka masker. Tadi siang juga udah swab dan hasilnya puji Tuhan negatif. Kalau Bapak Ibu juga mau buka masker, boleh, tapi harus jadi WL dulu di depan. Ada yang mau? Ini privilege ya, buat WL sama pembicara boleh buka masker. Bapak Ibu untuk mulai ibadah kita boleh bangkit berdiri dulu sebentar. Boleh lihat kiri kananmu. Baru disuruh lihat loh. Luar biasa saudara-saudara kita, amin. Katakan kau luar biasa. Kasih semangat buat saudara seiman kita. Haleluya, haleluya. Setelah Tuhan Yesus ada di dalam setiap kita, amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Kami hadir di tempat ini adalah salah satu bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bukti juga bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan senantiasa berikan bagi setiap kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai kami dalam perjalanan kami dari rumah kami, mungkin dari tempat pekerjaan kami, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, bila mereka masih dalam perjalanan, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini, berkumpul bersama-sama dengan kami, memuji menyembah nama Tuhan. Tuhan, kami tahu ini bukan kebetulan atau rutinitas saja kami datang di tempat ini. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan rindu lakukan atas setiap kami sore hari ini. Sebab itu kami membuka hati kami, ini hidup kami Tuhan. Lakukan apa saja yang Tuhan mau atas hidup kami. Bukakan setiap telinga kami, mata kami, hati kami Tuhan. Beritahu apa yang ingin Tuhan beritahu bagi setiap kami. Buat telinga kami, hati kami, pikiran kami, mata kami peka untuk menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan pada sore hari ini. Dan kami percaya hamba yang
sedang Kau kirimkan Tuhan ke tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu membawa pesan dari hatinya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya sungguh-sungguh semua kami di tempat ini tidak ada yang terkecuali. Kami menerima sesuatu hal yang dahsyat sore hari ini lewat ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan lewat ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang semangat sore hari ini boleh lambaikan tangannya. Semangat karena kita mau ketemu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari mulai katakan sesuatu yang manis buat Tuhan Yesus sore hari ini. Perdengarkan kata-kata yang indah, yang manis kepada Tuhan. Katakan aku cinta Engkau Tuhan. Sebab itu aku hadir di tempat ini. Aku sayang sama Tuhan. Sebab itu aku hadir di tempat ini. Saya rindu dan haus bahkan memerlukan Engkau Tuhan. Sebab itu saya hadir di tempat ini. Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu kerinduanku untuk selalu berada dekat dengan Engkau Tuhan. Untuk selalu berada dalam dekapan kasih-Mu, dalam dekapan cinta-Mu. Tidak mau kami tinggalkan itu semua Tuhan. Sebab itulah yang membuat hidup kami lengkap. Itulah yang membuat hidup kami berarti. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan Yesus. Kami rindu berjumpa dengan Engkau lewat ibadah ini. Oh Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini dan Engkau siap bekerja menjamah setiap hati kami. Perjalanan hidup kami indah bersama-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus yang kami butuhkan, yang kami perlukan dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Engkaulah pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Katakan Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setia-Mu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kudus nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yang percaya Tuhan Yesus adalah pujian dalam hidup, memberikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh, kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ada pujian yang baru, ada mazmur-mazmur yang keluar dari hati kami. Sama-sama katakan,
Kau pencipta hidupku. Katakan dia pemelihara jiwa, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Katakan kau pemilik hidupku, kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesus, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Katakan kau segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Amin. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari dari awal naikkan pujian ini. Bapak Ibu saja katakan, kau pencipta, pencipta hidupku. Amin. Pelihara jiwaku. Katakan kau layak Tuhan, layak terima segala pujian, ku naikkan syukur kami bagimu. Kau pemilik hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan, kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Amin. Ini sembah kami bagimu Tuhan. Katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Katakan segala pujian dan syukur bagimu Tuhan yang mulia, kudus namamu yang kudus. You are Alpha and Omega. Betul Tuhan, benar Engkaulah awal dan yang akhir. Engkau pencipta kami, Engkau pemilik hidup kami. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya.
pusat penyembahan kami. Nama Yesus, nama Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Yes, for endless days we will sing your praise. Oh Lord, let us sing, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, mari jemaat Tuhan saja sing to the Lord, say oh praise, oh praise.
biar pujian ini keluar dari hati kita. Hati yang memuji Tuhan, hati yang menyanjung Tuhan, hati yang terkagum-kagum akan Tuhan. Yes, amen. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Bersama drum. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus, so praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Yes, we bless your holy name, Lord. We bless your holy name. We lift up your holy name higher than anything in this life. Oh, praise the Lord. Oh, praise the name of the Lord our God, our Savior, our Lord, our Redeemer, our Prince of Peace. For endless days we will sing your praise. Yeah. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Yes. Hiramataka shaka la 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 la. Shout to the Lord, oh Lord, oh Lord, our God, oh Lord, our God, oh Lord, oh Lord, our God. Amen. Hallelujah. We shout to you, Lord. Kami bersorak karena Engkau Tuhan. Kami bersorak karena kami merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami bersorak karena ada rasa kekaguman di hati kami karena Tuhan. Kami bersorak haleluya. Kami pekikan haleluya. Karena kami merasakan sukacita mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus memuji menyembah Engkau biar Engkau Tuhan disenangkan. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Cuma saya atau Bapak Ibu juga ya berasa agak panas ya. Berarti tandanya semangat. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, amin. Yang merasakan sukacita dari Tuhan, dari surga boleh lambaikan tangannya. Oh, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita terima sukacita surga sore hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Katakan ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya
katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Berlimpah atas setiap kami sore hari ini. Sukacita dari surga. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan, sumber sukacita kami. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, amin, amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kami bawa pulang sukacita dari surga sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Oh, luar biasa ya musik sore hari ini ya. Agak panjang itu lutnya. Mereka latihan nih pemusik-pemusik luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Masih siap memuji Tuhan, masih kuat ya. Masih semangat ya. Amin. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau-Nya termulia di bumi di surga. Katakan termasyur, termasyur. Amin. Itulah Allah yang kami sembah. Kami akui Engkau Tuhan yang berkuasa. Amin. Di dalam segala hal. Yes. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, Dia kota benteng perlindunganku. Yes. Ini pengakuan kami. Kami akui Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Amin. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi
katakan Engkau yang berkuasa, Engkau yang terpunya di dalam Yesus. Amin. Termasyur, haleluya. Kami masukkan nama-Mu Tuhan. Sepanjang kami bisa bernafas, hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan Engkau yang terpunya, dimuliakan di surga, dan masyhur berkuasa selamanya. Amin. Di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama. Yang percaya saja katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami tahu apa yang kami perbuat sore hari ini tidak sia-sia. Nah, semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan, tetap fokus untuk menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus ada tinggal di dalam kami. Itulah yang menuntun kami setiap kami menjalani hidup kami. Itulah yang membawa kami ke jalan yang benar. Sebab itu Roh Kudus jangan pernah tinggalkan kami. Ini doa kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan Roh-Mu yang kudus
Semuanya untuk bangkit berdiri. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Buka hati kejamahanmu, berserah padu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, Tuhan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau sore hari ini kami boleh ada, kami boleh berjumpa dengan saudara seiman kami, memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami percaya ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu dengan apakah kami balas semua kebaikan-kebaikan Tuhan selain dengan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu pada sore hari ini, berfirmanlah buat setiap kami. Biar pewahyuan firman-Mu mengubahkan cara berpikir kami, memperbaharui kehidupan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini hidup kami gak akan pernah sama lagi ya Bapa. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Amin, haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan ya. Di tempat yang luar biasa ini. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke Taman Palem juga Bapak Ibu. Ya tempatnya di Kopiu di sana. Ternyata di sana di atasnya juga ada gereja Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa nih Taman Palem ya. Diberkati Tuhan sekali. Yang amin cuma sebelah sini nih. Yang ini agak kurang amin nih kayaknya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan ya, hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu suka judul, saya berikan judul ketaatan total. Katakan sama-sama ketaatan total. Ya kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan udah hafal di luar kepala ayat ini. Amin.
Ya, karena memang sudah di luar kepala, oleh sebab itu izinkan saya untuk memasukkan ayat ini kembali ke kepala saudara. Karena kalau udah di luar kepala biasanya udah lupa dan gak dihidupi lagi, ya kan? Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20 kita baca sama-sama, pelan-pelan nih Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Dan ajarlah. Kita ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka, katakan sama-sama, ajarlah mereka melakukan. Nah pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan ajarlah mereka melakukan? Artinya apa? Artinya salah satu ciri murid Kristus adalah kalau dia melakukan dengan ketaatan total apa yang Tuhan perintahkan. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu ketaatan itu penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh punya karunia yang luar biasa. Bapak Ibu boleh punya potensi yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu bisa mainkan semua alat musik. Ya, di depan Bapak Ibu ada keyboard, di kaki ada drum, di badan ada bass, di sini ada mic. Saudara bisa mainkan semua. Tapi kalau saudara tidak berjalan dalam ketaatan, saya mau kasih tahu, semua potensi dan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara, tanpa ketaatan, zong. Katakan sama-sama, zong. Ya, oleh sebab itu berjalan dalam ketaatan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan. Nah saya akan mulai dengan apa definisi ketaatan. Ya, karena kita harus punya definisi yang benar. Salah definisi, kita akan mengalami yang namanya salah konsep. Salah konsep, salah tindakan. Salah tindakan, maka kita akan tersesat. Yang mengerti katakan amin. Jadi definisi harus benar. Nah apakah yang dimaksud dengan ketaatan? Nah saya tidak akan memberikan sebuah definisi yang rumit dan ngejelimet dan gak bisa kita lakukan Bapak Ibu. Definisi yang akan saya berikan kepada saudara sesuatu yang gampang, sesuatu yang sederhana. Bapak Ibu siap? Ya, kita langsung buka Alkitab kita, Matius 7 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ayat yang ke-24 dulu, Alkitab katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama yang mendirikan rumahnya di atas. Katakan sama-sama, taat adalah mendengar firman dan melakukannya. Ulang, apakah yang dimaksud dengan ketaatan? 1, 2, 3. Mendengar firman dan melakukannya. Jadi ketaatan itu adalah sesuatu yang sederhana, yaitu apa? Kita mendengar firman dan mengerjakannya. Nah kenapa kita perlu berjalan dalam ketaatan? Kenapa kita perlu mendengar firman dan mengerjakannya dalam kehidupan? Karena pada saat kita berjalan dalam ketaatan, saudara sedang membangun fondasi yang benar dalam kekristenan. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan membangun fondasi yang benar dalam kehidupan, Alkitab berkata, saudara adalah orang yang bijaksana. Katakan sama-sama, bijaksana. Nanti kalau Bapak Ibu baca Alkitab, di dalam firman Tuhan itu biasanya ada kata-kata bijaksana, ada kata-kata bodoh, ada kata-kata bebal. Nah saya mau kasih tahu, bijaksana, bodoh, bebal, itu tidak ada hubungannya dengan intelektual kita Bapak Ibu. Bijaksana, kebodohan, kebebalan, itu hubungannya dengan cara hidup kita. Kalau cara hidup yang kita bangun di atas dasar ketaatan. Kita suka mendengar firman dan mengerjakannya dalam kehidupan. Maka Alkitab katakan kita mendirikan sebuah rumah di atas batu. Kenapa kita perlu fondasi yang kuat? Kenapa kita perlu membangun rumah kita di atas dasar batu yang kuat? Karena ayat yang ke-25 katakan begini. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas. Kenapa kita perlu membangun kekristenan kita di atas dasar ketaatan? Karena pasti suatu saat, katakan sama-sama, pasti suatu saat akan datang hujan
akan datang angin, akan datang banjir. Saya mau nanya, hujan datangnya dari mana? Dari atas. Angin datangnya dari mana? Samping. Banjir datangnya dari mana? Katakan atas, samping, bawah. Pasti suatu saat bangunan kekristenan kita akan mendapatkan ujian dari berbagai macam sisi kehidupan, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu begini, kalau kita berjalan dalam ketaatan yang total, maka begini, ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan kita, pencobaan-pencobaan yang akan hadir dalam kehidupan kita, tidak akan membuat hidup kita menjadi roboh. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan kelihatan wajah roboh. Banyak orang katanya beribadah kepada Tuhan. Banyak orang katanya rajin kebaktian. Tapi wajahnya roboh. Datang ke gereja ngeluh terus, roboh. Kenapa ada orang-orang Kristen yang suka roboh? Karena tidak membangun kekristenannya di atas dasar ketaatan yang total kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena ayat yang ke-26 kita lanjutkan lagi. Apa kata firman Tuhan? Ya, ini ketidaktaatan. Apakah yang dimaksud dengan ketidaktaatan? Ketidaktaatan adalah setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Jadi kalau kita hanya senang mendengar firman tapi tidak mengerjakannya, dia sama seperti orang blow on. Kalau bodoh itu halus ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau blow on gak apa-apa, rada kasar sedikit gak apa-apa ya. Ya, kita akan seperti orang blow on. Kenapa? Karena kita sedang mendirikan rumah kita di atas dasar pasir. Ayat yang ke-27 firman Tuhan katakan apa? Alkitab katakan begini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak berjalan dalam ketaatan, kita hanya senang mendengar firman Tuhan. Saya percayalah hari-hari ini, apalagi 2 tahun belakangan ini, banyak orang Kristen senang dengar firman. Setuju gak? Iya kan? YouTube saya dari 200 subscriber sepanjang 2 tahun naik jadi 48.000 subscriber Bapak Ibu. Banyak orang senang dengar firman Tuhan. Tapi kalau kita cuma senang mendengar firman tapi tidak melakukannya, itu sama dengan ketidaktaatan. Dan kalau kita berjalan dalam ketidaktaatan, hujan, angin, dan banjir menghantam kehidupan kita. Sekali lagi, robohlah kehidupan kita. Amin. Katakan sama-sama, mendengar firman dan melakukannya. Nah, karena di dalam ketaatan itu ada unsur mendengarnya. Makanya begini Bapak Ibu, mendengar firman itu juga harus sungguh-sungguh. Mendengar firman itu kita harus memberikan perhatian kepada apa yang kita dengar. Dengar firman Tuhan itu gak boleh main-main Bapak Ibu. Ada orang datang kebaktian, ada orang rajin kebaktian, dengar firman, tidur. Kalau di PDO, House of Mana, tidak ada yang tidur. Semua melek karena pendetanya suaranya keras-keras. Sound systemnya aja lihat segede-gede gini Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ketiduran sih keterlaluan. Bener gak sih? Di sini gak ada yang tidur. Tapi ada beberapa gereja datang kebaktian tidur. Bapak Ibu pikir pendeta gak tahu? Bapak Ibu pikir pendeta gak lihat kalau ada yang tidur? Weh, kita nih ada di atas mimbar Bapak Ibu. Mata saya boleh kecil. Katakan sama-sama, itu pendeta mata kecil. Tapi jarak pandang jauh, seperti elang dia itu. Itu dia Bapak Ibu. Makanya kenapa hari ini Bapak Ibu mengerti. Kalau saya khotbah Bapak Ibu, kenapa saya suka teriak-teriak? Kenapa saya suka teriak-teriak? Membangunkan yang sedang tertidur itu. Karena salah satu dosa pendeta adalah membiarkan jemaatnya tertidur waktu dia berkhotbah. Itu dosa Bapak Ibu, betul gak sih? Saya lihat, ya ampun nih ibu, ya ampun nih bapak, datang kebaktian tidur. Ntar begitu selesai kebaktian, begitu kita salaman di depan,
Pak Pendeta tadi khotbahnya luar biasa, bagus banget Pak Pendeta. Padahal saya lihat lagi tidur tadi tuh. Ya kan? Pak Pendeta dahsyat khotbahnya. Waktu Pak Pendeta khotbah, saya dapat mujizat Pak. Di rumah saya susah tidur Pak. Begitu dengar Bapak khotbah, dapat langsung mujizat tidur. Percayalah, tidak ada pendeta yang mau dapat mujizat model kayak begitu. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Bagaimana kita bisa menangkap firman Tuhan. Menangkap kehendak Tuhan. Dan mengerjakannya dalam kehidupan. Kalau kita tidak memberi perhatian kepada apa yang kita dengar. Ada orang datang. Ini saya gak mau nyindir ya. Tapi kita tabrak aja deh udah gak masalah ya kan. Ada orang datang ke gereja, dengar firman Tuhan, main handphone Bapak Ibu. Kalau di sini enggak ya, kalau di sini kayaknya lagi live nih ini ya, lagi live. Yang sebagian mencatat firman Tuhan saya tahu, kalau di sini mah dahsyat. Ini yang saya omongin di luar sana, katakan di luar sana. Ya, tapi seperti kata Tukul, yang di luar sana udah masuk semua ke tempat ini. Oh enggak ya Bapak Ibu ya. Ada orang dengar firman Tuhan sambil chattingan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengerjakan firman Tuhan dengan benar kalau kita tidak memberi perhatian dengan apa yang kita dengar. Halo? Bunyi lagi kan? Ya, tolong diangkat, kasih tahu. Nanti saya balas habis khotbah. Halo, betul gak sih Bapak Ibu? Itu dia. Ini saya belum pernah ya di sini ya. Ini saya cerita boleh gak nih cerita? Enggak, kalau gak boleh saya gak mau cerita. Boleh gak? Boleh gak? Boleh ya. Saya pernah diundang ke sebuah gereja. Sampai hari ini sih masih diundang ya Bapak Ibu ya. Pertama kali saya datang ke gereja tersebut Bapak Ibu. Itu gereja letaknya ada di Jakarta Utara. Yang rumahnya itu, depannya itu ada kapalnya Bapak Ibu. Jadi saya datang ke tempat itu, saya udah tahu nih pasti orang-orang kaya nih kan. Saya datang tepat waktu saya datang langsung duduk di depan sini ya kan. Sementara lagi puji-pujian Bapak Ibu, saya lihat pengerjanya, kan beda kalau pengerja kan bajunya hitam putih pasti kan. Iya kan, saya lihat pengerjanya kok keluar masuk. Dalam hati saya, kok begini ya Tuhan ya, sabarlah Tuhan, sabar. Bukan gereja saya, sabar Tuhan. Kelihatan wajah sabarnya Bapak Ibu ya? Kelihatan sabar ya kan. Habis khotbah udah pulang. 4 bulan kemudian diundang lagi, datang lagi kebaktian situ. Saya datang kebaktian, yang kedua saya datang 5 menit telatnya Bapak Ibu. Sementara WL-nya lagi present worship, itu WL-nya cowok pakai gitar lagi. Keren banget kan. Kayak Frankie Kuncoro Bapak Ibu ya kan. Kayak Sidney Mohede pakai gitar begitu ya kan. Sementara kita lagi worship. Di belakang saya ada cewek. Cakep sih. Ya kan? Tapi gak sopan. Ada telepon. Diangkat. Lagi sementara pujian ngangkat telepon. Ntar gue lagi kebaktian dulu nih. Ntar gue balas lu. Gue balas ya. Ceklek. Saya udah noleh begini saya liatin. Ya udah saya bilang sabarlah Tuhan lah cewek ini kan. Mungkin dia gak tahu, udah sabar lah Tuhan. Pujian penyembahan. Dipanggil ke depan, khotbah. Lagi khotbah. Itu cewek tadi tuh yang ngangkat telepon. Keluar masuk. Hari itu Bapak Ibu, saya gak tahu. Saya dapat urapan tiba-tiba. Tiba-tiba ada Roh Kudus ya mengurapi saya sementara lagi khotbah. Itu cewek yang keluar masuk dari depan mimbar. Saya teriakin Bapak Ibu. Hei kamu yang keluar masuk. Bisa duduk diem gak? Kayak ingus saja kamu. Tahu ingus ya Bapak Ibu ya. Keluar masuk gitu kan. Ya kan saya tunjuk nih jemaat-jemaatnya. Kalau Bapak Ibu gak bisa menghargai kebaktian ini. Bubarkan aja kebaktian ini. Saya suruh bubar Bapak Ibu. Saya udah kayak FPI aja hari itu. Ya kan? Kayak Habib ya kan. Saya suruh bubar ya kan. Bukan hanya sekedar saya yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan di sini. Siapapun hamba Tuhannya. Bapak Ibu harus menghormati firman Tuhan. Jangan keluar masuk ngangkat telepon. Bapak Ibu pikir gak ada orang yang nyariin saya. Nih kalau handphone saya nyalain. Lihat 141 miss call. Sedap. Saya udah lebay-lebay dikit aja ya kan.
Saya udah, wah itu hari terakhir saya tuh kayaknya khotbah di situ tuh. Itu pendetanya duduk di belakang begini aja sambil ngerenyit Bapak Ibu ya kan. Bubar aja. Wah saya bilang begitu. Udah dalam hati ini yang terakhir nih kayaknya khotbah gak diundang lagi. Tapi puji Tuhan luar biasa. 3 bulan kemudian masih diundang Bapak Ibu. Waktu saya datang kebaktian, dahsyat suasananya. Malam kudus, sunyi senyap, tenang semua worship. Betul gak sih? Memang kadang-kadang Bapak Ibu ya, jemaat-jemaat yang model kayak begitu, perlu dapat pendeta yang model kayak begini Bapak Ibu. Betul gak? Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan dengan benar, kalau dalam hal mendengar aja, kita main-main Bapak Ibu. Betul gak? Saya pernah punya mbak, ya ini mbak nih udah ikut saya lama, Bapak Ibu udah 6 tahun, ya kan. Datang masih dalam keadaan dia dari kampung ya, dari NTT sampai selesai kuliah. Saya kuliah S1 Bapak Ibu di daerah Grogol Bapak Ibu. Pertama kali dia datang, suatu hari ada datang tamu ke rumah saya. Saya nyuruh asisten saya ini, Mbak, namanya si Tina. Saya ngomong begini sama dia, Tin, nih kok kedatangan tamu, Tin. Coba lu tolong pergi ke ke Indomaret, karena saya tinggal di apartemen, bawahnya kan ada Indomaret tuh. Lu tolong ke Indomaret beliin minuman, Tin. Saya kasih duitnya. Setelah saya kasih duitnya, dia ambil duitnya, dia main jalan aja Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Begitu sampai Indomaret dia bingung. Beli minuman apa ya tadi? Akhirnya dia balik lagi ke lantai 19. Dia ketemu lagi sama saya. Kok sorry kok, tadi mau dibeliin minuman apa kok? Nah itu dia. Iya kan? Makanya Tin saya bilangin dia. Lu kalau disuruh, lu denger dulu pesannya apa. Kalau kamu tidak memberi perhatian dengan pesan yang disampaikan, kamu capek kan? Kamu udah nyampe Indomaret sekarang balik lagi. Makanya apa? Dengar baik-baik pesan yang disampaikan. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu. Ya, Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan apa? Alkitab katakan begini, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal. Katakan sama-sama lamban. Lamban itu beda dengan lambat Bapak Ibu. Kalau lambat itu apa? Lelet. Lambat banget sih lo, lelet banget sih lo. Kalau lamban itu bukan lelet. Lamban itu lemot. Katakan sama-sama lemot. Nggak cerdas kita, iya kan? Kalau kita punya kelambanan dalam hal mendengarkan. Kita tidak memiliki kecakapan dalam hal mendengarkan apa yang terjadi Bapak Ibu. Ayat yang ke-12 dari Ibrani 5 firman Tuhan katakan begini. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan apa? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Coba lihat samping kanan samping kiri. Kamu udah tua bangka, ngomong gitu, kamu tua bangka. Halo? Ini ada anak-anak nih ya Bapak Ibu ya. Kita lihat kelakuan tadi anak-anak ya kan. Dari tadi dia main, naik, maju. Kalau masih anak-anak, masih kelakuan kayak begitu, masih lucu Bapak Ibu. Setuju gak? Tapi kalau udah tua bangka model kayak begini, dengar firman Tuhan, tetapi kita main-main, udah gak lucu lagi Bapak Ibu. Kita itu akan jadi orang-orang yang tidak bisa memahami ajaran kebenaran. Kenapa? Kita masih anak-anak. Kelambanan kita dalam hal mendengar firman Tuhan, ketidakcakapan kita dalam hal mendengar firman Tuhan mengakibatkan kita tidak akan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Menjadi tua itu pasti. Untuk saudara bisa menjadi tua, saudara gak perlu kerja, saudara gak perlu berdoa. Saudara cukup makan, tidur, buang air, makan, tidur, saudara akan jadi tua dengan sendirinya.
Halo, menjadi tua itu sebuah keniscayaan Bapak Ibu. Tapi untuk menjadi dewasa, saudara perlu membuat keputusan. Keputusan apa? Belajar memberi perhatian dengan apa yang kita dengar. Yang setuju katakan amin. Ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan apa? Ini belum habis nih Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Katakan sama-sama, panca indera yang terlatih. Itu kata terlatih di situ bagus Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata ini, gymnasio. Dari kata gymnasio kita dapat kata gym. Seperti orang masuk ke gym Bapak Ibu. Latihan Bapak Ibu. Makanya begini, kalau telinga kita cakap, kita cerdas dalam hal mendengarkan, maka panca indera kita akan terlatih. Bicara masalah terlatih, saya jadi ingat film Bapak Ibu. Tahu film Jackie Chan nggak? Jurus 8 Dewa Mabuk. Ya, itu waktu saya nonton waktu saya masih remaja Bapak Ibu. Itu film keren banget ya. Jadi ceritanya Jackie Chan ya dia pria ya, pemuda dari kampung pergi ke kota. Sampai di kota dia ketemu sama jago-jago kungfu, pemuda-pemuda jago kungfu di kota tersebut Bapak Ibu. Karena Jackie Chan tampangnya bloon-bloon, dibully dia, digebukin Bapak Ibu, disikat dia. Waktu Jackie Chan digebukin, tiba-tiba datanglah seorang kakek tua, bawa tuak di tangannya. Kemudian kakek tua ini membela Jackie Chan dan akhirnya anak-anak muda yang gebukin Jackie Chan ini pada kalah dan kabur semua. Wow. Singkat cerita, Jackie Chan kemudian sujud sama orang tua tersebut dan minta untuk jadi muridnya. Wow. Singkat cerita, waktu gurunya lagi makan bakmi di kedai, ya. Bakmi naga, Bapak Ibu, dahsyat. Comot kue tiaw, bakso, somai, ya kan begitu kan. Bakmi aloy kan begitu kan. Di seberang nih Bapak Ibu, enak Bapak Ibu ya. Dahsyat dicomot-comot. Sementara itu lagi makan, gurunya Jackie Chan lagi di samping nungguin. Tiba-tiba pemuda-pemuda yang kapan hari digebukin datang lagi Bapak Ibu, bawa pasukan. Ya kan, 15 sampai 20 ribu orang dengan senjata lengkap, ada golok, samurai, tongkat Bapak Ibu. Sementara gurunya lagi makan, pemuda-pemuda yang bawa senjata tajam gebukin gurunya. Dan gurunya Bapak Ibu tahu, ngelawan pemuda-pemuda itu sambil makan. Nangkisnya pakai sumpit Bapak Ibu. Tas, makan bakmi lagi. Tas, makan bakmi lagi. Pernah lihat ya ada guru kungfu kayak begitu ya? Saya mau nanya Bapak Ibu, kenapa itu guru kungfu bisa ngelawan pemuda rame-rame dengan senjata tajam hanya dengan sumpit? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Terlatih. Halo? Makanya kalau kamu cakap dalam hal mendengar, dan kalau panca indera kita terlatih, orang mau serang kita dari berbagai macam arah, kita tinggal lawan pakai sumpit Bapak Ibu. Kenapa? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Terlatih Bapak Ibu. Keren. Amin. Yesaya 50 ayat yang keempat yang B. Yesaya 50 ayat yang keempat yang B. Ya, kita baca dari setiap pagi ya Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kualitas pendengaran kita itu harus kualitas seorang murid Bapak Ibu. Orang yang mau belajar, orang yang punya komitmen untuk benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan. Jadi kalau kualitas pendengaran kita seperti seorang murid, maka apa yang terjadi? Yang A, ya ayat yang keempat A, Alkitab katakan begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi begini Bapak Ibu, pendengaran seorang murid akan menghasilkan lidah seorang murid. Engkau tidak cakap dalam hal mendengarkan, enggak heran lidahmu
berbisa. Halo? Pernah lihat orang lidah berbisa? Hah? Tuh biasanya ibu-ibu tuh yang paling banyak begitu tuh. Bener gak? Kalau bapak-bapak mah gak ada yang begitu. Ada juga sih, cuman jarang. Yang lebih banyak saya lihat itu apa? Ibu-ibu lidahnya itu mengerikan. Apalagi kalau udah ngumpul ya, ngumpul-ngumpul gak bahas firman biasanya. Yang dibahas pendeta ini nih jatuh nih, ngomongin orang Bapak Ibu. Ya kan? Tuh lidah siapa tuh? Itu ibu-ibu yang di luar sana. Kalau ibu-ibu PDO of mana? Saya udah lihat di Facebooknya. Kegiatannya banyak, dahsyat luar biasa. Lanjutkan Bu. Jangan banyakin ngomongin orang, ya kan? Apalagi kalau ketemu suami. Ya kan? Suami baru pulang, ya kan, kerja. Panas, kepanasan. Hujan, kehujanan. Pulang kerja, mata udah celong. Karena hujan, kehujanan, panas, kepanasan, ya kan? Ya kan? Ya ini target belum tercapai nih ya kan? Udah siang diomelin bos, ya kan? Ya kan? Ya kan? Nyeles kagak dapet, bener gak sih? Pulang ke rumah, ketemu ibu. Ibu-ibu masih pakai daster ya, udah 7 hari gak dicuci itu ya, daster ya kan. Suaminya pulang ya kan, suaminya pulang bukannya dihibur suaminya ya kan. Suaminya pulang, baru pulang loh. Duit mana? Duit. Aduh berat. Makanya kenapa jarang suami-suami yang kepengen pulang ke rumah. Itu dia, ketemu monster tiap hari. Ya kan ngapain gue pulang ketemu monster ya kan. Mendingan gue ke tempat lain. Banyak yang kayak begitu tuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini. Karena kita gak punya pendengaran seorang murid. Pendengaran seorang murid akan menghasilkan lidah seorang murid. Lidah supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Suami kita baru pulang capek, target belum tercapai, siang baru diomelin sama bos, pulang ketemu ibu-ibu, capek ya jangan langsung mandi ya mami panasin air dulu buat papi, asik. Nih papi ngopi dulu ya, sebelum papi ngopi nih mami udah angetin sop buat papi makan dulu ya. Waduh, kalau kita tuh ya ibu-ibu jadi ibu-ibu yang model kayak begitu, istri-istri yang kayak begitu. Apa yang terjadi di surga terjadi di rumah kita. Yang amin yang cowok-cowok nih kayaknya nih. Yang cewek-cewek gak ada yang amin nih ibu-ibu nih. Amin ibu-ibu. Iya. Udah jangan lama-lama di sini, gak enak tersinggung ntar. Nah saya akan memberikan beberapa contoh kepada Bapak Ibu ya soal ketaatan total ya. Ada 2 tokoh Bapak Ibu, satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Kenapa? Karena Alkitab kita memang terdiri dari 2 perjanjian. Kalau Alkitab kita ada 10 perjanjian, saya kasih 10 contoh. Tapi karena hanya 2, ya cuma 2, katakan 2 aja cukup. Karena kebanyakan contoh ntar Bapak Ibu lupa, gak dihidupi juga percuma ya kan. 2 tapi mantap nusuk kita, oke. Ibrani 11 ayat yang ke-8, apa kata firman Tuhan buat kita. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui. Katakan pergi. Nggak tahu kemana tujuannya. Menurut Bapak Ibu, gampang gak nih buat Abraham keluar dari tanah kelahirannya, pergi ke tempat yang dia nggak tahu kemana juntrungannya? Hah? Waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Abraham itu bukan pengangguran. Abraham itu punya pekerjaan. Abraham itu seorang bisnismen, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa bisnisnya Abraham? Mau tahu gak nih? Nggak, kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Mau tahu? Yakin?
Abraham itu penjual patung-patung berhala, Bapak Ibu. Itu bisnisnya. Jadi waktu dia dipanggil Tuhan, dia bukan pengangguran, dia ada bisnis Bapak Ibu. Tapi kenapa Alkitab mencatat Abraham pergi juga, Abraham keluar juga. Padahal begini, dia nggak tahu kemana harus perginya. Ini saya kasih contoh ya, ini contoh ya. Ini karena saya namanya nggak ada yang kenal cuman ini doang nih. Ini kan kakak Iren nih. Sorry nih kakak Iren nih. Kakak Iren tinggal di mana, sorry? Wah pas. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti malam tiba-tiba waktu Kak Iren lagi tidur datang firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong begini. Hei Iren anakku. Wah ini suara Tuhan kan khas begitu ya, suara bapak-bapak garang. Hei Iren anakku. Kak Iren menjawab, ya Tuhan. Iren, pergilah engkau. Keluarlah engkau dari Ciledug yang macet berdebu dan sumpek itu. Kan Ciledug begitu ya. Kak Iren jawab, kemana Tuhan? Pergilah engkau. Aku akan mengutus engkau pergi ke Amerika. Tepatnya ke kota New York. Dan di kota New York aku akan menyiapkan kepada engkau apartemen fasilitas bintang 5 dan mobil Ferrari. Akan selalu mengantar kemanapun engkau ingin pergi pelayanan. Saya mau nanya, kalau nanti malam Kak Iren dapat firman Tuhan model kayak begitu, kira-kira jawaban Kak Iren apa? Hah? Kak Iren langsung ambil gitar sambil bernyanyi. Ku jawab, iya, iya, iya. Saya mau nanya, perlu doa puasa lagi gak dia? Nggak perlu. Kenapa? Udah tahu kemana perginya. Ke kota New York, betul gak sih? Disiapin fasilitas, ya kan? Nggak perlu doa puasa lagi Bapak Ibu. Tapi kalau nanti malam nih, ya datang firman Tuhan. Hei Iren, anakku. Ya Tuhan. Hei, keluarlah engkau dari Ciledug yang sumpek, macet dan berdebu itu. Kemana Tuhan? Lu gak usah banyak ngomong Iren, lu pergi aja keluar. Bawa mobil lu, ya kan pergi. Kemana Tuhan? Lu gak perlu banyak ngomong Iren. Kira-kira, ya kan, apa yang dilakukan sama Kak Iren? Langsung ditengking. Dalam nama Yesus, bukan suara Tuhan, suara setan nih pas ini kan. Ditengking langsung sama dia. Betul gak sih? Bapak Ibu bisa memahami susahnya, sulitnya perasaan Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya? Nih Bapak Ibu punya tetangga gak nih? Punya ya tetangga ya. Nih di depan rumah kita ada tetangga kita Bapak Ibu. Truk udah di depan rumahnya. Kasur udah naik, sofa udah naik, lemari udah naik. Semua barang udah naik. Kita tetangga yang baik, kita samperin dong. Kita ngomong begini sama dia, Ci mau pindah Ci? Iya. Mau pindah kemana Ci? Dia bilang begini, saya juga gak tahu kemana mau pindahnya. Tuh kalau kita punya tetangga model kayak begitu, kira-kira apa yang dalam pikiran kita? Ini sakit jiwa kali ini orang ya. Semua udah naik gak tahu kemana perginya. Bapak Ibu bisa memahami perasaan Abraham? Itu dia Bapak Ibu. Abraham gak tahu kemana perginya. Tapi karena iman Abraham taat Bapak Ibu. Nggak heran kalau dia disebut Bapak orang beriman. Kenapa dia disebut Bapak orang beriman? Karena ketaatannya kepada Tuhan. Halo? Ibrani 11 ayat yang ke-11. Masih tentang Abraham nih Bapak Ibu ya. Nih waktu saya masih 30 menit nih. Masih ada 30 menit lagi untuk sampaikan firman Tuhan kepada saudara. Saya dikasih waktu tadinya 1,5 jam, tapi saya korting 1 jam. Nggak ada amin nih. Kebiasaan dengar firman Tuhan 1/2 jam jangan-jangan nih Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Banyak dikit. Penyegaran rohani Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya. Itu apa maksudnya tuh usianya sudah lewat tuh. Udah apa itu namanya? Saya tahu udah tua. Usianya udah lewat itu maksudnya apa? Hubungannya dengan menurunkan anak cucu. Itu udah menopause Bapak Ibu.
udah tidak efektif lagi Bapak Ibu, ya kan? Ya, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu Abraham dengar firman Tuhan, Abraham dengar janji Tuhan, keturunanmu akan seperti pasir di pantai, bintang di lautan. Usia Abraham 75 tahun. Waktu Sarah istrinya melahirkan Ishak, usia Sarah 90 tahun. Berarti hamilnya di usia yang keberapa? 89 tahun. Katakan sama-sama, nenek-nenek usia 89. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti ya pergi ke mall Sedayu, Green Sedayu ya. Kemudian Bapak Ibu lagi pergi ke mall ini tiba-tiba ngelihat ada nenek-nenek ya, oma-oma usia 89 tahun, perutnya gede. Saya mau nanya aja ya kan. Apa yang ada dalam pikiran kita? Hah? Yang pertama, ini kayak nenek-nenek sakit nih ya kan. Yang kedua ya kan, ini nenek-nenek bergaul di mana nih? Genit banget ya kan. Usia 89 masih hamil ya kan. Bapak Ibu bisa bayangin gak usia 89 perutnya besar pergi kemana-mana? Malu gak mereka? Tetapi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena iman mereka taat Bapak Ibu. Sekalipun Sarah melahirkan di usia yang ke-90 tahun. Gak gampang Bapak Ibu. Masih belum wow. Gak apa-apa. Saya kasih satu lagi ya. Ini kalau masih belum wow juga nih. Ini jujur aja nih Tante Eciar ini. Saya nggak tahu lagi nih gimana ngajarnya nih. Ini serahkan kepada Roh Kudus lah ya kan. Ibrani 11. Ini kalau masih belum wow. Keterlaluan ya. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Coba kita lihat ya. Ayat yang ke-17 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan apa? Ishak. Ia telah menerima janji itu katanya apa? Rela mempersembahkan anaknya. Katakan rela. Tadi saya bilang, umur berapa Abraham dapat janji Tuhan? 75 tahun. Waktu Ishak lahir, Abraham usianya 100 tahun. Saya mau nanya, berapa lama nunggu Ishak? 25 tahun. Sebentar itu waktu. Saya punya teman Bapak Ibu di pergerakan. Nungguin anak 15 tahun Bapak Ibu, baru dapat anak. Begitu anaknya keluar, sayangnya bukan main. Gak bisa lepas dari itu anak. Saking sayangnya. Berapa lama dia nunggunya? 15 tahun. Apalagi Abraham 25 tahun. Sayang aja sayang banget nih Abraham. Berapa tahun? 25 tahun. Waktu Ishak lagi kecil, lagi lucu-lucunya, lagi imut-imutnya. Datang firman Tuhan. Abraham, bawa anakmu Ishak pergi ke Bukit Moria. Persembahkan anakmu di sana. Alkitab katakan dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tanpa banyak nanya sama Tuhan. Besok paginya Alkitab menceritakan. Abraham siapkan keledai. Bawa semua peralatan, diajak anaknya Ishak. Abraham ngomong begini sama Ishak. Ishak, pergi ikut papi, kita mau pelayanan di Bukit Moria. Mau persembahkan korban. Oh siap ya. Mereka jalan ke Bukit Moria. Itu ke Bukit Moria mah itu perjalanan biasa buat Abraham. Betul gak sih? Tapi hari itu Bapak Ibu perjalanan ke Bukit Moria itu jadi perjalanan yang paling panjang dan lama buat Abraham. Kenapa? Dalam hatinya dia tahu anaknya bakalan mati, betul? Setuju Bapak Ibu? Di tengah jalan anaknya ngomong begini, Pi, biasanya kita kalau pergi kebaktian bawa korban Pi, ya kan? Ini korbannya mana Pi? Menurut Bapak Ibu, Abraham tega gak ngomong begini sama anaknya? Nak, kamu yang jadi korbannya. Kira-kira Abraham tega gak ngomong begitu? Makanya Abraham katakan apa? Tenang Sak, nanti Tuhan yang siapin Sak.
Nyampe di puncak Bukit Moria. Abraham persiapkan mesbah, batu, kayu udah disusun Bapak Ibu. Anaknya nanya lagi, Pih, mana Pih korbannya? Abraham ngomong begini, Sak, ternyata korbannya kamu. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Kalau Ishak bukan anak yang taat, kira-kira apa yang terjadi? Kabur pasti. Ishak kabur, bersembunyi di balik pepohonan. Abraham mencari-cari Ishak sambil berteriak-teriak, Ishak di mana engkau, di mana engkau? Ishak bersembunyi dari satu pohon ke pohon. Abraham mencari-cari, tambah tebel Alkitab kita Bapak Ibu. Karena perlu beberapa ayat lagi, ya kan? Betul gak sih? Sampai Ishak ketemu, betul gak sih? Bapak Ibu saya mau nanya, Ishak anak yang taat? Kenapa Ishak anak yang taat? Karena ikut sekolah minggu Bapak Ibu. Jawabannya gampang aja. Waktu Ishak diikat tangannya. Dibawa naik ke atas mesbah. Abraham ambil belati. Bapak Ibu perlu ingat ya. Pisau zaman dulu. Itu gak setajam pisau zaman sekarang. Kalau pisau zaman sekarang kan stainless steel tajam kan. Pisau zaman dulu itu terbuat dari apa? Batu. Digosok-gosok pakai batu jadi tajam. Bapak Ibu bisa bayangin waktu Abraham mau tusuk anaknya. Kalau sekali tusuk gak mati gimana? Kira-kira dia tega gak tusuk lagi? Ditusuk pertama, cek. Ishak teriak, papi. Geli papi. Kira-kira Abraham tega gak tusuk lagi? Gak tega pasti. Betul gak sih? Berarti dalam pikiran Abraham, hari itu Abraham berpikir sekali tusuk harus mati ini anak. Waktu Abraham angkat itu belati. Waktu mau ditusukkan ke tubuh Ishak. Datang firman Tuhan. Stop Abraham. Aku telah melihat ketaatanmu. Dan Bapak Ibu tahu gak? Di Bukit Moria itulah. Untuk pertama kalinya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sebagai Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Karena ada anak kambing yang disediakan Tuhan. Betul gak sih? Saya mau nanya Bapak Ibu. Mau ngalami Jehovah Jireh gak? Kita mau Jehovah Jirehnya. Mau ketaatannya gak? Gak mau, omong kosong. Halo? Katakan sama-sama, omong kosong. Itu kalau pakai G. Kalau gak pakai G, omong kosong. Betul gak? Kita mau Jehovah Jirehnya. Kita mau Allah menyediakannya. Kita mau penyertaannya. Tapi kita gak pernah mau berjalan dalam ketaatannya. Nol saudara. Halo? Amin? Itu dia. Hari ini Bapak Ibu kita belajar dari Abraham. Betapa imannya begitu luar biasa. Ya, ada satu kisah Bapak Ibu. Ya. Namanya Petrus, katakan sama-sama Petrus. Bapak Ibu tahu ya, waktu Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya, dia pergi ke Danau Galilea. Dia lihat itu Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus baru pulang dari laut karena udah semalam-malaman mereka nangkap ikan. Mereka gak dapat apa-apa Bapak Ibu. Iya kan? Waktu mereka pergi ke laut Bapak Ibu, mereka pergi dengan ganteng gagah. Mereka bawa jala, ya kan? Mereka naik perahu dengan gagahnya. Waktu mereka pergi, nama mereka masih keren-keren semua. Betul gak sih? Petrus, bahasa Inggrisnya apa? Peter. Andreas, bahasa Inggrisnya apa? Andrew. Yohanes, bahasa Inggrisnya apa? John. Yakobus, bahasa Inggrisnya apa? Bukan Yakub. Orang Batak bilangnya James. Ya, orang Batak saya udah nyoba tuh ke orang Batak. Gak bisa ngomong James, James. Jadi waktu mereka pergi, Andrew, Peter, John, and James pergi melaut. Semalam-malaman mereka nangkap ikan gagal, mereka pulang ganti nama semua. Gatot. Tahu Gatot ya Bapak Ibu? Gagal total. Waktu mereka gagal total, Yesus datang, ya kan, ngajak lagi mereka, ayo, ikut lagi ke laut, ya kan. Sampai di tengah-tengah laut, Alkitab katakan begini, Yesus menyuruh kepada Petrus untuk menebarkan jalannya. Kata tebar jala. Kalau kita baca Alkitab dalam teks bahasa Indonesia, tebar jala itu kan kita berpikirnya menebar satu jala kan.
Tapi kalau Bapak Ibu baca Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris, yang Yesus suruh bukan net, tapi nets. Katakan nets. Coba ada S-nya. Itu berarti yang Yesus suruh itu bukan menebarkan satu jala. Tapi yang Yesus suruh tebarkan banyak jala. Tapi apa yang Petrus lakukan? Karena dia udah semalam-malaman, udah pergi melaut, gak dapat apa-apa. Yesus suruh tebarkan banyak jala. Tapi karena gak enak ya kan, aduh nih Yesus ngerepotin gue aja nih kan. Udahlah tebarin satu jala aja. Betul gak sih? Waktu Petrus hanya menebarkan satu jala, Alkitab katakan apa? Jalanya memang penuh dengan air. Sampai jalanya robek Bapak Ibu. Lihat ya, setengah ketaatan. Itu bukan ketaatan. Saya ulang nih. Udah pada makan malam belum nih? Oh pantes. Kenapa dari tadi berat ya kan? Belum makan ternyata. Saya ulang ya kan. Setengah ketaatan itu bukan ketaatan Bapak Ibu. Makanya karena Petrus nebarin jalannya setengah-setengah. Disuruh nebarin banyak jala, dia cuma nebarin satu jala. Maka apa yang terjadi? Ya berkat yang dia dapat sedikit Bapak Ibu. Coba kalau dia taat total, disuruh nebarin banyak jala-jala. Dia sebarin Bapak Ibu berapa banyak ikan yang dia dapatkan. Oleh sebab itu pulang dari tempat ini Bapak Ibu. Berjalanlah dalam ketaatan. Engkau berjalan dalam ketaatan, engkau akan lihat Yehovah Jireh terjadi dalam kehidupanmu. Engkau berjalan dalam ketaatan, percayalah, engkau akan mengalami berkat yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Haleluya. Selesai juga Bapak Ibu ya. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya
boleh lihat saya. Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Kadangkala perintah Tuhan itu janggal. Kadang-kadang perintah Tuhan itu gak sesuai dengan kedagingan kita, Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan berfirman, dan kedengarannya itu janggal buat kita, bukan berarti kita harus memahami semua perintah Tuhan, Bapak Ibu. Yang Tuhan kehendaki bukan untuk saudara paham, tetapi yang Tuhan kehendaki supaya saudara jadi orang-orang yang punya ketaatan yang total, Bapak Ibu. Suatu hari saya bertemu dengan seorang ibu, kena kanker payudara, Bapak Ibu. Udah stadium akhir. Saya lihat badannya itu udah habis tulang berbungkus kulit, Bapak Ibu. Waktu saya nanya sama ibu tersebut, Bu, ibu percaya Tuhan Yesus? Saya percaya Tuhan Yesus. Ibu percaya mujizat masih ada? Saya percaya mujizat masih ada, Pak Pendeta. Doakan saya supaya saya sembuh. Waktu saya doa, saya tumpang tangan kepalanya. Sementara saya lagi doa, tiba-tiba Tuhan memberikan impresi dalam hati saya. Tuhan kayak ngomong begini, Bapak Ibu. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh ibu ini bukan kesembuhan. Yang dibutuhkan oleh ibu ini adalah pengampunan. Waktu saya dapat impresi itu, saya stop berdoa. Kemudian saya nanya lagi sama ibunya, Bu, masih mau sembuh? Masih percaya mujizat? Doakan saya, Pak, supaya saya sembuh. Saya ngomong begini sama itu ibu. Ibu, tadi waktu saya berdoa, Tuhan ngomong begini. Yang ibu perlukan bukan kesembuhan. Yang ibu perlukan adalah pengampunan. Mau gak hari ini ibu mengampuni orang yang bersalah kepada ibu? Mau gak ibu melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang mengecewakan ibu? Dan Bapak Ibu tahu apa jawaban dari ibu itu? Ibu itu ngomong begini, gak bisa, Pak. Saya gak bisa melepaskan pengampunan. Saya tidak bisa mengampuni orang yang udah bertahun-tahun bersama dengan saya, mengecewain saya, selingkuhi saya, mengecewakan saya, pukul saya. Saya gak bisa melepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan ingin memulihkan ibu itu. Tuhan mau kasih mujizatnya buat ibu itu. Tapi ibu itu gak mau berjalan dalam ketaatan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan ibu itu? Bukan kesembuhan yang dia terima. Berapa waktu kemudian Tuhan panggil dia? Kematian, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mau kita berjalan dalam ketaatan yang total, Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita mau berjalan dalam ketaatan yang total? Seberapa banyak di antara kita engkau mau lihat Jehovah Jireh terjadi dalam kehidupan? Boleh lambaikan tangannya. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Come on. Janjimu ajaib, terukirnya dalam kehidupanku. Ku berserah, Come on. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib.
Kami pulang dari tempat ini, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Sama seperti Tuhan menyertai Abraham, Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami Jehovah Jireh terjadi dalam kehidupan kami. Matraikan firman-Mu. Biar mulai hari ini kami berjalan dalam ketaatan yang total. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya gak ada yang terlewatkan diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kami berdoa supaya Bapak Dieter Nicholas bukan hanya membangunkan jemaat yang tertidur ya, tapi imannya juga dibangunkan. Amin. Iman yang mungkin sempat tertidur atau rohnya yang tertidur dibangunkan lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Haleluya. Bapak Dieter Nicholas sedikit aja saya kesaksian. Salah satu pembicara favorit saya dari HMC, dari ibadah-ibadah raya, tapi bukan yang penting, bukan favorit manusia ya, tapi favoritnya Tuhan. Doa kami itu ya Pak ya. Terus dari favoritnya Tuhan yang selalu diandalkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita sore hari ini. Mari siapkan persembahanmu. Baik, sebelum memberi, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan sore hari ini, supaya sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Biar senantiasa tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, Tuhan memberikan hikmat, roh takut akan Tuhan, supaya sungguh-sungguh persembahan ini boleh dikelola hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bagi setiap kami yang memberi, kami berdoa supaya hati Tuhan ada di hati kami, dan hati kami terus melekat di hatinya Tuhan. Biar sungguh-sungguh apa yang kami kerjakan Tuhan dengan tangan kami, Tuhan senantiasa memberkati dan buat berhasil. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu untuk kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit pengumuman dari Ibu Gembala. Luar biasa diberkati, amin. Puji Tuhan, di hari-hari terakhir ini kita harus menjadi orang-orang yang taat, amin. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Yang setia itu kalau saya dikasih Tuhan, apa setia? Setia itu artinya kita taat terus ya. Kesetiaan itu dituntut dari ketaatan yang terus menerus, amin. Puji Tuhan, sungguh diberkati. Pastor Dieter, terima kasih buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Pak Dieter dan keluarga kemanapun Bapak pergi, melayan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Besok akan diadakan ibadah manakis jam 3 sore di Bojongpulo. Ya, jika Bapak Ibu punya anak-anak yang usianya 5 mungkin sampai 13 tahun dan ingin bergabung, bisa hubungi ke Ibu Melda. Di sana ada nomor teleponnya. Kemudian yang berikutnya, Persekutuan Doa House of Mana akan mengadakan ibadah KKR Rajek ya, 23 Juli jam 10 pagi. Ya, akan diadakan 23 Juli jam 10 pagi. Ibu-ibu yang ada di Rajek ya, bawa teman-temannya lagi. Amin. Puji Tuhan, supaya terjadi lawatan tuayan yang besar di Tangerang sana. Amin. Kemudian pelayanan misi Lampung Tengah akan diadakan bukan tanggal 5 sampai 6, tapi tanggal 6 sampai 7 Agustus. Doakan, kita akan melayani gereja-gereja di Lampung Tengah, khususnya memberkati 12 gembala-gembala, dan saya sudah terhubung dengan gembala-gembala di sana yang tentunya dalam batas kualitasnya, maksudnya jemaatnya tidak besar di sana. Kita memberkati khusus gembala-gembala di sana tanggal 6-nya, kemudian mengunjungi 12 gereja di Lampung Tengah, dan kemudian tanggal 7-nya hari Minggunya kita akan melayani di gereja-gereja di Lampung Tengah. Doakan Bapak Ibu supaya diberikan cuaca yang baik, supaya setiap hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala Tuhan tetap ada di ladang Tuhan, tetap semangat, on fire. Karena saya yakin dan percaya tidak mudah melayani pekerjaan Tuhan, apalagi di masa pandemi, khususnya
Setiap gembala-gembala di pedesaan, saya sudah lihat di Lampung Timur. Saya melihat mereka menangis luar biasa karena masa-masa yang sulit. Tetapi biar kita boleh menjadi rekan sekerja di ladang Tuhan, amin. Kita menjadi saluran berkat yang baik. Kemudian pengumuman yang berikutnya adalah rally PPW nanti saya akan layani 21 Juli diadakan di lantai 3. Di atas Bapak Ibu silakan hadir, mari kita bersama memuji, berdoa, menyembah Tuhan. Naik ke Gunung Kudus Tuhan, bawa persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian pengumumannya ibadah yang minggu keempat akan dilayani oleh Evangelis Revi Halim dari GBI Gilgal. Ya luar biasa, di usia muda Tuhan panggil dia menjadi penginjil yang luar biasa. Bapak Ibu boleh hadir Kamis 28 Juli jam 5 sore. Kemudian Pundi Yusuf juga Bapak Ibu, jadi semua uang-uang yang dikumpulkan Bapak Ibu dari Pundi Yusuf inilah kita memberkati gembala-gembala. Pelayanan meja juga seperti ini, paket nasi box kita memberkati juga ke pemulung. Hanya kita buat nyampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu lalu kita doakan. Luar biasa ya, mereka diberkati sekali. Setiap disisihkan uang kita buat memberkati banyak orang, amin, puji Tuhan. Kemudian ada lagi, oke sudah cukup ya, mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita mau naikkan, kita mau berdoa dulu buat Indonesia. Kan ada kebangkitan yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Kiara lama kurang. Karena kebangkitan yang besar. Amin. Karena di Indonesia. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar. Kebangkitan yang besar. Yang besar. Kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di Indonesia. Pemulihan di Indonesia. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang besar. Kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru. Yang berseru. Kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru. Yang berseru. Kepada Yesus diselamatkan. Yaranda kayara lama nasi kirata kayara lama nakura lama yara lama nasi kirata kayara lama yara lama. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Bapa kalau kami boleh ada di bangsa Indonesia. Kami hadirkan Shalom-Mu buat Indonesia Bapa. Kami nyatakan terjadi pertobatan dan keselamatan yang utuh buat Indonesia Bapa. Kami nyatakan penduduk Indonesia adalah orang-orang benar. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang takut akan Engkau ya Bapa di surga. Kami berdoa biar kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi di Indonesia. Kebenaran-Mu memerdekakan setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami Bapa. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami boleh melihat setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, setiap mata boleh memandang, setiap tangan boleh terangkat. Sungguh Engkau penyelamat bangsa Indonesia. Sinari bangsa Indonesia dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Selamatkan bangsa kami Bapa. Kami mengucap syukur Engkau memberikan presiden yang baik Pak Jokowi Bapa. Kami mengucap syukur buat pembangunan yang terjadi di bangsa kami demikian pesat. Tapi kami berdoa malam hari ini Bapa. Kami berdoa juga bukan hanya pembangunan secara material Bapa. Tetapi pembangunan secara spiritual juga terjadi buat bangsa Indonesia Bapa.
Bangsa Indonesia dipenuhi hati yang takut akan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami bawa presiden kami. Engkau yang menjaga melindungi presiden kami, meluputkan presiden kami dari setiap celaka, marabaya maut apapun juga ya Bapa di surga. Perlindungan-Mu sempurna buat presiden kami. Kami juga membawa setiap jajaran menteri di hadapan-Mu ya Bapa. Berikan roh yang takut akan Engkau buat setiap menteri ya Bapa. Sehingga mereka boleh bekerja penuh dengan integritas ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami juga membawa setiap gereja-gereja-Mu bangkit ya Bapa. Setiap gereja-gereja boleh bergandengan tangan membangun kerajaan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap gembala-gembala saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan ya Bapa di surga. Kami membawa setiap gembala-gembala kami ya Bapa, di mana Engkau tempatkan kami mengucap syukur ya Bapa di surga. Biarlah Engkau yang memelihara setiap gembala-gembala kami ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pastor Dieter Nicholas Bapa. Engkau yang akan menyertai Pastor Dieter kemanapun pergi melayani Engkau. Penyertaan-Mu sempurna, bukakan, singkapkan hikmat pewayun lebih dan lebih lagi ya Bapa. Roh yang menyala-nyala selalu ada untuk Pastor Dieter ya Bapa di surga. Terima kasih, berkati apa yang dia gumulkan di hari-hari terakhir ini. Berkati istri dan anak-anaknya, juga setiap jemaat yang dia gembalakan. Engkau memberkati Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya Bapa, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami ini, kami memuji kebesaran-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jika besaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami mau angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Engkaulah Bapa yang memberkati dan melindungi kami. Engkaulah Bapa yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Engkaulah Bapa yang memperhadapkan wajah-Mu kepada setiap kami dan memberikan kami damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung kami, persekutuan yang manis, yang erat, yang intim dengan pribadi Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sebentar ada pengumuman. Yang turun duluan adalah yang jemaat Palem ya, boleh turun duluan yang dari Palem. Kemudian STT baru Rajek. Yang dari Palem turun duluan. Oke. Kemudian dari STT. Lalu terakhir ibu-ibu Rajek.